bisa diulang dulu. Jadi saya mulai kembali dari awal. Mungkin dari awal dulu, Hasan. Baik, untuk presentasi kali ini dibawakan oleh kelompok 9. Saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi juga bersama Suhardi, Akbar Muharram, Nurul Ardiansyah, Albar Sudirma, Fadil, dan Murazan Adarlan. Next. Nah, pembawaan materi pertama akan dibawakan oleh saudara Suhardi. Mungkin bisa diulang kembali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari kelompok 9 mengenai komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu lingkup komunikasi antar budaya, dibagi atas menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi strangers, reaktif vs proaktif, aku engkau versus aku itu. Baik, next. Culture value atau orientation. Yang pertama, manusia dari budaya manapun harus menemukan solusi atas masalah umum. Yang kedua, solusi atas masalah tersebut terbatas, tetapi bervariasi atau potensi solusinya. Yang ketiga, ketika sebuah solusi lebih disukai anggota dari satu budaya, semua potensi solusi tersebut ada dalam tiap budaya lain. Next. Selanjutnya adalah culture problem, di mana culture problem ini terbagi atas 8. Yang pertama yaitu pencarian kemiripan. Yang kedua, pengurangan ketidakpastian. Yang ketiga, stereotip. Yang keempat, prasangka atau antilokusi, avoidance, diskriminasi, serangan fisik, dan pemusnahan. Yang kelima adalah etnosentrisme, lalu gegar budaya, rasisme, dan penggunaan kekuasaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, aktivitas komunikasi budaya bisa dilanjutkan oleh saudara Muhammad Razan. Silahkan. Oke. Efektivitas komunikasi antar budaya. Efektivitas mengacu pada kesamaan pemahaman antara partisipan komunikasi. 2. Efektivitas komunikasi antar budaya dipengaruhi perbedaan latar belakang budaya, psikokultural, sosiokultural, dan pengaruh lingkungan. Pada teori menjelaskan bagaimana individu berusaha untuk mengurangi ketidakpastian antar satu sama lain sesama awal interaksi berdasarkan pengungkapan diri. Suara tanda kentara sekali. A. Kontif uncertainty merupakan tingkatan ketidakpastian yang diasosiasikan dengan keyakinan dan sikap. Behavioral uncertainty di lain pihak, perkembangan dengan luasnya perilaku yang dapat diprediksikan dalam situasi yang diberikan. B. Tahapan pengembangan relasional bergerak dan kalibres memisahkan interaksi awal orang asing menjadi tiga tahap. Tahap awal, tahap pribadi, dan tahap keluar. Tahap masuknya perkembangan relasional adalah ditandai dengan penggunaan norma-norma perilaku, isi dari pertukaran sering demografis dan transaksional. Tahap kedua atau fase pribadi adalah ketika orang asing mulai mengeksplorasi sikap dan keyakinan yang lain. Satu akan menyelidiki indikasi lain
untuk mereka nilai-nilai, norma dan masalah pribadi. Tahap akhir pengembangan interaksional adalah fase menentukan di mana orang akan memutuskan jika mereka ingin terus mengembangkan hubungan atau tidak. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi C selanjutnya akan disampaikan kepada Nurul Aldiansyah. Silakan Saudara Nurul Aldiansyah. Baik. Aksioma dan teorema. Yang pertama, aksioma. Mengingatnya tingginya tingkat ketidakpastian hadir pada awal fase masuk sebagai jumlah komunikasi verbal antara peningkatan asing. Tingkat ketidakpastian untuk setiap intertan dalam hubungan akan menurun. Setiap ketidakpastian lebih jauh berkurang, jumlah komunikasi verbal akan meningkat. 2. Aksioma 2. Sebagian non-verbal meningkat, ekspresi afiliatif, tingkat ketidakpastian akan menurun dalam situasi interaksi awal. Selain itu, penurunan tingkat ketidakpastian akan menyebabkan peningkatan ekspresi afiliatif non-verbal. 3. Aksioma 3. Tingkat ketidakpastian menyebabkan peningkatan perilaku mencari informasi, seperti penurunan ketidakpastian, pencarian informasi perilaku berkurang. Aksioma 4. Tinggi tingkat ketidakpastian dalam hubungan menyebabkan penurunan dalam keintiman tingkat isi komunikasi. Rendahnya tingkat ketidakpastian yang tinggi menghasilkan tingkat keintiman. Aksioma 5. Tingkat ketidakpastian yang tinggi menghasilkan tingkat tinggi timbal balik timbal balik disambiguasi diperlukan. Rendahnya tingkat ketidakpastian menghasilkan tingkat keintiman. Aksioma 6. Kemiripan antara orang mengurangi ketidakpastian, sementara ketidakmiripan menghasilkan peningkatan ketidakpastian. Aksioma 7. Peningkatan tingkat ketidakpastian, penurunan produksi dalam menyukai, penurunan ketidakpastian menghasilkan peningkatan dalam menyukai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Aksioma 8. Bersama jaringan komunikasi mengurangi ketidakpastian, sementara kurangnya jaringan bersama meningkatkan ketidakpastian. Oke, baik. Kembalikan ke moderator. Baik. Next. Untuk asumsinya teori pengurangan ketidakpastian memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama, orang-orang dapat mengalami ketidakpastian dalam latar interpersonal ketika berhadapan dengan orang yang baru dikenalnya. Seseorang cenderung tidak memiliki definisi yang akurat terhadap orang tersebut. Nah, yang kedua, ada ketidakpastian tersebut merupakan keadaan yang tidak mengenakan, menimbulkan stres secara kognitif berdasarkan ketegangan dan ketidaknyamanan yang dialaminya. Seseorang yang memiliki ketidakpastian akan berusaha mencari informasi untuk mengurangi ketegangan yang ada. Nah, yang ketiga, ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau meningkatkan prediksibilitas. Ketika bertemu dengan orang baru, seseorang akan membuat dugaan awal berdasarkan perspektif masing-masing. Biasanya dugaan-dugaan seperti sifat kebaikan maupun karakter orang tersebut. Yang keempat, ada komunikasi interpersonal yang merupakan sebuah proses pengembangan yang
terjadi melalui tahapan-tahapan komunikasi interpersonal, melalui komunikasi yang terdapat di antara dua orang atau lebih yang terjadi secara tatap muka maupun melalui media. Nah, yang kelima adalah komunikasi personal juga merupakan salah satu alat yang utama untuk mengurangi ketidakpastian. Kualitas dan sifat informasi yang dibagi oleh orang lain akan berubah-ubah seiringnya berjalan dengan waktu. Yang terakhir, sangat mungkin untuk menduga perilaku orang dengan menggunakan cara seperti cara hukum ataupun cara diri sendiri. Gitu. Mungkin itu saja materi yang sempat saya kelompok 9 bawakan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya buka sesi dan jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Tapi moderator bisa moderator Iya, iya. coba Bisa bertanya. enggak, bukan bertanya coba tapi coba kasih lihatkan dulu materinya tadi yang bagian aksioma dengan apa tadi. Nah tadi yang saya dengar kan ada dua, cuman penjelasannya itu cuman yang saya tangkap cuman satu saja, aksioma saja yang dijelaskan. Coba materi kembali pada materi tadi. Coba materinya bisa ditampilkan dulu. Oh iya, ada aksioma dan teorema.
Jadi saya bisa jelaskan kembali, mungkin saya salah kasih masuk di PPT-nya mungkin. Jadi aksioma itu seperti syarat, aksioma itu seperti pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran bersifat umum dan juga tanpa perlu adanya pembuktian dari kita sendiri. Nah, untuk contoh-contohnya itu dengan melalui dua titik sembarang hanya bisa membuat garis yang lurus. Apabila garis serta bidang itu memiliki dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada satu bidang. Itu kalau misalkan kita misalkan aksioma seperti garis merupakan himpunan titik yang membuat paling sedikit dua titik. Kalau pengertian teorema merupakan pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian serta pernyataan yang dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau juga bernilai benar. Teorema itu memiliki sifat salah satu perwujudan dari objek matematika yang disebut dengan prinsip. Teorema juga harus dibuktikan dengan aksioma-aksioma, definisi-definisi yang mendahulunya. Misalnya contoh, apabila ada dua sudut, masing-masing sudut siku-siku, kemudian sudut tersebut ialah kongruen, dan apabila dua sudut masing-masing bersuplemen dengan suatu sudut yang sama, maka itu adalah kongruen. Dan kesimpulan di sini, teorema dengan aksioma itu salah satu unsur yang berbeda. Nah, aksioma itu pernyataannya, di mana pernyataannya itu harus membutuhkan suatu kebenaran. Nah, teorema itu memerlukan pembuktian serta pernyataan yang diambil dari suatu objek. Mungkin begitu. Mungkin begitu nih Bunda hasil presentasinya. Bisa Pak Moderator. Varias bisa. Bisa. Silakan kalau mau bertanya. Varias. Pak Moderator. Iya, silakan kalau mau bertanya. Saya persoalan teorema dengan kebudayaan dalam karena tadi saya agak bingung, maksudnya contoh dalam hubungannya dengan antar budaya karena Mohon maaf, mungkin kurang saya dengar apa dibilang karena jaringannya mungkin bermasalah Bunda. Jadi tidak saya tahu apa dia bilang. Mohon maaf Saudara. Mungkin saya bisa jelaskan kembali mengenai aksioma sama teorema. Mereka berdua ini teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama ada aksioma. Aksioma itu teori pengurangan ketidakpastian, menyuguhkan sekumpulan aksioma tentang hubungan atau ketidakpastian dan komunikasi. Ada beberapa aksioma, tingkatan aksioma. Seperti disebutkan dari tadi, aksioma pertama ada komunikasi verbal. Nah, semakin tinggi jumlah komunikasi verbal yang terjadi antar interaksi, maka kemungkinan komunikasi
tidak pasti bagi masing-masing interaktan, membuat komunikasi yang mengalami pengurangan. Terus teorema. Teorema itu yang sudah ditemukan oleh Charles Bergen dan Richard Cerberus, membentuk beberapa teorema yang berdasarkan kepada 7 aksioma. Jadi teorema ini berkaitan dengan aksioma. Seperti teorema jumlah komunikasi verbal, ekspresi non-verbal berhubungan positif, tingkat keintiman dan pencarian informasi berhubungan terbalik. Jadi teorema ini berhubungan terus dengan aksioma. Dengan konsepnya itu cenderung menitik beratkan pada komunikasi diadik, interaksi tatap muka atau fungsi-fungsi komunikasi dalam membangun hubungan interpersonal. Nah, dalam penelitian komunikasi interpersonal juga secara khusus menitik beratkan pada pengembangan, pengolahan, dan disolusi hubungan yang berada pada teori, teorema, dan aksioma. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada mau bertanya, silakan dibuka pertanyaan. Kalau mungkin sudah tidak ada, saya kembalikan ke Bunda dulu. Mohon maaf Bunda, karena dari tadi sudah tidak ada yang bicara, atau saya tutup saja presentasi kali ini Bunda. Mohon maaf Bunda, karena dari tadi sudah tidak ada yang bicara mengenai pertanyaan, mungkin saya tutup nih presentasi dari kelompok 9 kali ini Bunda. Cek. Tidak dengar ke Bunda. Terdengar. Dulu ya. Ada ada suaraku. Oke, saya memulai kita bicara antara aksioma dengan teorema ya. Teorema. Nah, kita lihat itu kalau aksioma adalah pernyataan yang paling umum ya, pernyataan yang biasa. Sementara kalau aksioma adalah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran. Jadi itu adalah sebuah teori kalau aksioma. Kalau kalau teorema, jadi teori ya. Kalau aksioma secara umum fenomenanya biasanya tidak melalui sebuah sebuah penelitian, tetapi diterima secara umum. Nah, kedua itu mungkin yang perlu kita lihat. Saya melihat, saya bingung-bingung membaca kamu punya presentasi ya, karena saya tidak melihat di situ mengikuti modul ini. Mungkin saya yang salah atau seperti apa, tapi saya mencoba cari tidak melewati. Jadi
sementara kita harus melihat dari mana kita belajar melalui jalur ya, tidak asal. Jadi oke. Saya mencoba memulai ya. Ada beberapa konsep antar budaya efektif. Itu yang pertama, komunikasi yang efektif harus diperhatikan, yaitu jenis keterampilan komunikasi ya. Coba saya lihat. Ya, oh ini. Nah, kita lihat komunikasi antar budaya yang efektif adalah seluruh proses komunikasi yang pada akhirnya menggantungkan keberhasilan pada tingkat ketercapaian tujuan komunikasi, yakni sejauh mana para partisipan memberi makna yang sama atas pesan yang dipertukarkan. Jadi komunikasi efektif itu adalah bagaimana dua orang berkomunikasi dan mencapai komunikasi apa yang diinginkannya, itu adalah komunikasi antar budaya yang efektif. Jadi efektif berjalan secara semestinya, itu komunikasi antar budaya yang efektif. Nah, menurut Budi Kun, kita lihat komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dihasilkan oleh kemampuan para partisipan komunikasi, lantaran mereka berhasil menekan sekecil mungkin kesalahpahaman. Jadi ada komunikasi kesalahpahaman yang ditekan dalam berkomunikasi ya. Jadi itu tadi saya tidak dapatkan dalam presentasi kalian. Dan yang kedua, agenda yang ini. Nah, ini begini. Kok bisa begini? Kita lihat Charles Haddold menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi antar budaya ya. Nah, ada aksioma, itu penulis menyampaikan dengan prinsipnya. Nah, kedua kita lihat yang dimaksudnya tadi itu adalah aksioma itu adalah sesuatu yang disepakati ya, yang menjadi kesepakatan pada umumnya. Jadi tidak melalui sebuah melalui teori penelitian. Jadi kita sepakat secara umum bahwa komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam berkomunikasi. Nah, sementara kalau teoremanya itu adalah komunikasi antar budaya yang didefinisikan melalui sebuah penelitian ya, sebuah teori ya. Nah, kemudian kita lihat ada variabel kognitif dan personal yang dipakai untuk menerangkan komunikasi antar budaya yang efektif. Jadi di dalamnya ada kognitif personal ya, bagaimana pikiran orang dipakai untuk menerangkan komunikasi antar budaya yang efektif. Jadi ada kita punya pemikiran ya tentang, tapi agak terganggu ya, ada yang bunyi-bunyi ya, tidak apa-apa ya. Ya, ada, saya juga terganggu. Oke, variabel kognitif
dan personal yang dipakai untuk menerangkan komunikasi antar budaya yang efektif. Jadi pemikiran yang dipakai dalam menerangkan atau menjelaskan tentang komunikasi antar budaya yang efektif ya. Dan kemudian pelaksanaan efektivitas komunikasi antar budaya meliputi komunikasi efektif ya. Pertama, komunikasi efektif yang memperhatikan beberapa syarat seperti jenis keterampilan komunikasi yang paling dibutuhkan dan paling sulit, kapan jadwalnya, dan tepat untuk memperbaharui keterampilan komunikasi. Jadi ada keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh seseorang ya, itu bagaimana seorang itu punya keterampilan komunikasi. Jadi kalau kita tidak punya keterampilan komunikasi, berarti komunikasi antar budaya kita tidak ini ya. Keterampilan komunikasi itu bagaimana kita mengetahui tentang bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan berbeda budaya ya. Nah, kemudian kebanyakan komunikasi antar budaya yang merupakan komunikasi antar pribadi adalah antar budaya bersifat oral atau lisan. Jadi komunikasi antar budaya itu bersifat oral atau lisan. Tetapi bukan berarti itu tidak kan ini ceritanya adalah teori kita bisa lihat sekarang ya. Komunikasi antar pribadi kita bisa lihat, kita bisa melakukannya lewat WA, lewat landline, jadi lewat digital. Jadi sekarang sudah berubah, jadi penelitian ini mungkin memang akan ada tambahan nanti bahwa komunikasi antar budaya juga itu bisa melalui sebuah tulisan ya. Ini mungkin perlu memang mendapat penelitian kembali bahwa bukan hanya komunikasi antar budaya lewat oral, tetapi juga lewat lisan. Kita berkomunikasi dengan orang di WA, berbicara tentang kapan kau datang ke kosku, itu sudah sangat kasar ya. Jadi orang merasa loh kok dia berbahasa seperti ini kepada saya. Nah, Pak, jadi itu juga bisa diartikan sebagai komunikasi digital ya. Itu perlu dalam komunikasi antar budaya. Dan kemudian efektivitas komunikasi antar personal ditentukan oleh cara seperti menghormati orang lain dan mendengarkan orang lain, empati, bersikap tegas, dan keterbukaan terhadap perubahan dan keragaman. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita terbuka, bagaimana kita menghargai orang lain, itu adalah bagian daripada komunikasi, efektivitas komunikasi antar budaya. Nah, keempat adalah pemahaman terhadap variabel kognitif dan personal yang dipakai untuk menerangkan komunikasi antar budaya dan efektif terinci atas apa yang berorientasi pada perilaku kerja antar budaya. Jadi selalu saja ada pemahaman secara individu, secara personal kepada orang lain. Karena komunikasi antar budaya itu sebenarnya adalah berjalan secara personal ya. Di dalam komunikasi antar pribadi juga di situ sudah ada komunikasi antar budaya. Jadi komunikasi itu tidak terlepas dari komunikasi antar pribadi ya, dan juga tidak akan selalu ada komunikasi antar budaya. Di mana saja orang berkomunikasi, di mana saja itu pasti ada komunikasi antar pribadi. Dan di dalam komunikasi antar pribadi pasti ada komunikasi antar budaya di dalamnya. Ya, oke. Syarat-syarat berkomunikasi efektif antar budaya. Coba kita lihat keinginan menciptakan iklim komunikasi. Ya, jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan orang, ada keinginan kita untuk menciptakan iklim komunikasi. Apakah iklim komunikasi itu yang adem atau agak panas terhadap orang? Pasti ada sesuatu yang kita tuju. Tetapi paling tidak komunikasi itu adalah komunikasi yang adem ya, bukan yang panas. Nah, menjawab beberapa pertanyaan budaya berkomunikasi. Jadi setiap kita berkomunikasi selalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengandung komunikasi antar budaya ya. Dan kemudian variabel kognitif, variabel personal, dan efektivitas komunikasi antar budaya. Sekira memang ada variabel personalnya dan efektivitasnya, kognitifnya ya. Setiap kita berkomunikasi dengan orang. Jadi komunikasi antar budaya efektif ini sama dengan komunikasi komunikasi efektif pada umumnya
ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada beberapa aksioma tentang komunikasi yang efektif. Pertama adalah ini aksioma adalah pandangan umum ya. Pertama, perkenalkan diri kepada orang lain ya. Kita akan memperkenalkan. Kemudian jangan berdiskusi tentang target permanen yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Jangan berdiskusi tentang berkaitan pekerjaan Anda katanya. Itu kadang-kadang kita tidak terlalu ini ya kalau ada target orang berkomunikasi dengan kita. Kemudian ingatlah bahwa Anda hanya akan berbicara tentang apa yang ingin Anda kerjakan ya. Jadi jangan ngelantur ya ketika mau berkomunikasi, tetapi yang pas-pas saja ya. Kemudian janganlah berasumsi bahwa orang yang Anda ajak berbicara itu mengerti teknis apa yang akan diungkapkan. Jangan kita selalu merasa bahwa orang itu mengerti apa yang kita maksudkan, apa yang kita lakukan. Dan kemudian jangan meloncati pembicaraan Anda sebelum orang lain menghentikan pembicaraannya ya. Jangan menyela maksudnya, jangan menyela. Jadi nanti kalau ada kita berkomunikasi, kita biarkan saja orang berkomunikasi, berbicara. Nanti kita akan mengungkapkan apa yang kita maksud. Tapi kadang juga kita ada orang yang tidak bisa berhenti berbicara. Kadang-kadang kita mau menyela tidak bisa, tetapi kita berusaha untuk menghentikannya juga susah ya. Jadi biasanya setelah itu kita blank, akhirnya kita tidak berbicara apa-apa. Itu juga susah karena orang yang kita temani berkomunikasi itu tidak mampu, tidak punya kompetensi untuk berkomunikasi antar budaya. Dia tidak mau mengerti dengan orang lain. Itu saya kira sering kita jumpai. Tetapi ya bagaimana kemampuan kita untuk berkomunikasi. Nah, kemudian ingatlah bahwa tempat kerja Anda adalah baru dan berubah. Ya, oke. Bekerja itu akan ada, kita lihat kondisi komunikasi budaya yang ada di dalam ruangan kita ya, di dalam tempat kerja. Nah, kemudian Anda akan berkomunikasi secara baik jika Anda kelihatan energik dan kuat. Jadi kalau kita rajin, kita bisa bekerja, saya kira orang akan mulai berkomunikasi dengan kita. Pasti orang itu akan merasa salut dan akan berkomunikasi. Apa kok pasti kalau dia tambang tahu. Ada tambang di sini jai. Apa tambang? Jai banyak tambang pasir. Aneh jadi pengusaha. Erwin, keluar dari dulu spesial Erwin. Keluar dulu dari sungkam. Erwin. Spesial Erwin. Saya kasih alfa kamu spesial Erwin sebentar ya. Saya kasih alfa kamu ya. Ini. Tegur dulu spesial Erwin, tegur dulu. Saya kasih alfa sebentar dia itu.